Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Yohanes Ratu Eda. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, tetap semangat, selalu optimis, dan tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik buat kita, Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan karya tangannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan, menyampaikan satu informasi yang sangat penting, relevan, kontekstual, dan tentunya sangat penting untuk kita ikuti bersama, yaitu tentang seorang pendeta yang marah dan mengusir jemaatnya keluar dari ruangan ibadah. Ini menjadi topik yang sangat menarik dan juga viral di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, kenapa pendeta tersebut atau gembala sidang tersebut marah dan mengusir jemaat keluar dari ruangan ibadah? Ini sesuatu peristiwa yang tidak biasa atau yang tidak lazim dalam sebuah komunitas tubuh Kristus. Tetapi inilah faktanya, inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pendahuluan, saya mau mengatakan kepada kita bahwa panggilan menjadi seorang pendeta bukanlah suatu hal yang gampang atau hal yang mudah. Apalagi ketika seorang pendeta ditabiskan menjadi pemimpin gereja lokal, menjadi gembala sidang di sebuah jemaat, tentu bukanlah suatu pekerjaan pelayanan yang gampang. Kenapa? Karena menjadi gembala sidang punya tanggung jawab yang sangat besar kepada dua pihak. Bertanggung jawab kepada jemaat dan juga bertanggung jawab kepada Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang mempercayai gembala sidang tersebut untuk memimpin gerejanya, melayani umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ulangi bahwa menjadi seorang pemimpin gereja lokal, menjadi seorang gembala sidang, bukanlah pekerjaan yang gampang, bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, dan tidak semua orang bisa menjadi seorang gembala sidang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, wajarkah seorang pendeta atau seorang gembala sidang marah kepada jemaatnya? Wajarkah seorang gembala sidang mengusir jemaatnya keluar dari ruangan ibadah? Ini menjadi pertanyaan krusial, pertanyaan penting untuk kita pahami bersama. Kita harus tahu juga bahwa seorang pendeta, seorang gembala sidang adalah manusia biasa, bukanlah manusia Superman, bukanlah seorang malaikat. Tetapi dia adalah seorang manusia yang tentunya punya kekurangan, punya kelemahan. Oleh karena itu, bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan oleh seorang gembala sidang, oleh seorang pendeta pada saat menghadapi umat-umat yang dilayaninya, umat-umat yang digembalakannya, melakukan sebuah tindakan yang menyebabkan pendeta atau gembala sidang itu mengusir, marah jemaat yang dilayaninya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya akan menyajikan sebuah video yang memperlihatkan kepada kita bahwa seorang gembala sidang, seorang pendeta, seorang pastor di sebuah jemaat, di sebuah gereja, betul-betul marah besar yang ujungnya mengusir jemaatnya keluar dari ruangan ibadah.
apa sesungguhnya persoalan yang menyebabkan pendeta tersebut, gembala tersebut marah dan mengusir jemaatnya. Saya akan menyajikan video berikut ini kepada Bapak Ibu Saudara, dan saya berharap agar Bapak Ibu Saudara menyiapkan waktu yang cukup untuk menyimak, memperhatikan, mengikuti, menyaksikan, dan mendengarkan video berikut ini secara utuh, secara lengkap, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menangkap dan bisa mengetahui informasi atau alasan-alasan yang membuat pendeta atau gembala sidang berikut mengusir, marah dan mengusir jemaat keluar dari ruangan ibadah. Jadi sekali lagi, mari Bapak Ibu Saudara siapkan waktu yang cukup untuk menyaksikan, memperhatikan, mengikuti, dan mendengarkan video yang saya share bagi Bapak Ibu Saudara sampai tuntas. Saya akan share video tersebut bagi kita semua, bagi Bapak Ibu Saudara. Sebentar Bapak Ibu Saudara ya. Ya, selamat menyaksikan video berikut ini. Preaching this morning, I'm preaching something different, and unfortunately, I've got to start out with some very bad news, and that is that, you know, there are still people in our church who are getting sucked into this oneness garbage and forsaking the Trinity. Now, I find that hard to believe, since I've gotten up here and preached it to the point of ridiculousness. I've proved it. Hey, you're not supposed to say that it was ridiculous that I talked about it that much. But anyway, you know, I mean, I went up one side and down the other, and I talked about it, and I talked about it, and I proved it with hundreds of scriptures. And then I even put other videos online, the Trinity moments, where I'm just one point at a time. Each one of those 48 Trinity moments disproves this modalist oneness garbage. Any one of them alone does. And there's 48 of them. You know, so I mean, I'm up here, I'm preaching the Bible, I'm spending hours and hours and hours of time behind the pulpit covering this. I'm putting even more videos online. You know, I don't know what else to do as a pastor. I don't know what else to say except for this. This doctrine is not an optional doctrine. The Trinity is a foundation of our Christian belief. It has been for thousands of years. And we will not budge, we will not compromise, and I'm not going to be a respecter of persons. I don't care who it is. I don't care who believes in this garbage. They're going to be called out, and they're going to be thrown out of the congregation. It's that simple. And you know what? If you've been here for years and years, if you're one that's been at our church for years, and you're like, well, I'm just still not sure, then you know what? Just get out and come back when you're sure then. Because you know what? That is not acceptable to come to this church for years and years and hear me preach about it for hours and hours and hours and hours, and you're still not sure if the Trinity's true. You got a problem, buddy. And you know what? You can take your problem somewhere else. Now, if you're brand new, if you're a new believer, if you're a babe in Christ, if you've never even read the Bible cover to cover, you know, and you're not really sure what the Trinity teaches, or you're a little mixed up on the Trinity, then you know what? Hang around, learn the doctrine. But I'm talking to people that ought to know better, people that have been here for years, people that have read their Bibles cover to cover, and they don't believe in the Trinity. There's something wrong, friend. Now look, it shouldn't matter who I'm going to bring up, because God's not a respecter of persons, and I'm not a respecter of persons. And it shouldn't matter who it is. The truth is the truth. You know, and basically there's been two people that have been affected. First of all, Dominique Davis, that's why he wasn't here last Sunday, has been thrown out because he says, oh, God's not three persons, God's only one person. What? Hey, sit down, sit down. What are you coming up here to do? You want to come take over the service? Huh? What do you want? What? I just want to pray. Get out of here. Can I get over race? No, you can't. No, you get out of here. Get him out of here. Drag this bozo out. Pull him out. Hey, help him out. Get him out.
And you know what? Anybody wants to come up here and take over the service? We'll throw you out of here, buddy. This church is not a free-for-all. This isn't an open mic. This isn't a karaoke bar. Okay? I'm the man of God here. I meet the qualifications. I run this church. And if you don't like it, then get out. This is not some church where every first-time visitor and brand new believer and people who've never even read the Bible are going to come up and take over the service. Not happening. Okay? If you want that kind of watered-down leadership, go to some house church with your Amish buddies and sit around the coffee table with your coffee clutch. This is a New Testament church. We have a bishop here. We have an overseer here. Like it or lump it. And if you don't like it, feel free to get up and leave the service at any time. And if you're one of these oneness people, why don't you have the guts? Why don't you have the courage to get up and leave right now? Huh? Have the gall and the courage to come and face us and tell us. Instead of being like Dominique, who texts us. After he sat, you all heard him sit in the front row of this church yelling amen every time I preached about the Trinity. Go back on YouTube, watch all the YouTube videos. And what's he doing? He's sitting in the front row yelling amen. And now he's telling people, oh, I never really fully agreed on the Trinity. Then why'd you yell amen every time I talked about it and every time I preached against oneness? I'll tell you why. Because he's a hypocrite, that's why. People are hypocrites who like to sit in the front row and say amen loudly even though they don't even believe in it. That's called being a hypocrite. And then it's like they're yelling amen one day, and then 2 days later it's like, oh, I got to leave the church because I don't believe in the Trinity. You say, I'm not comfortable with this. Then just take a hike. Go take a hike. You know what? You ought to be thankful that you have a pastor who stands on Bible doctrine and doesn't care what people say. And I don't care if 90% of people get up and walk out or 50% of people walk out. I don't care. Because you know what? I'm not going to pastor a oneness cult. I'm not going to pastor a Pentecostal church. I'm the pastor of a Baptist church. And if you're not a Baptist, then get out. We're not going to let a bunch of heretics come in and split this church and bring in all this junk. This church is going to be unified around Bible doctrine. It's not happening. You say, well, it's just sweetness and light. Can't we all get along? You know, we could all get along if people would actually believe the Bible. But they don't, so sometimes we have to crack some heads. If you're not comfortable with it, go down to Comfortable Baptist, where anything goes, where people can believe whatever. Now look, there are lots of doctrines that are optional. You know, things that aren't as clear in Scripture, things that don't affect salvation, things that don't affect the nature of God. If people have different views on end times prophecy, if people have different views on, you know, the Jews or Israel or something, that's fine. You know, you say, oh, I don't quite agree on the reprobate doctrine. Fine. But you know what? The Trinity is not optional. And you're going to be shocked when I tell you who's getting mixed up in this now. And I don't know how deep he is into it, but now Garrett Kirschway says that the Trinity is a false doctrine. I mean, he's been up here behind his pulpit preaching the Trinity, preaching against Jesus-only baptism, preaching of all people. He's been here with us all along. Through all this teaching, through all this preaching, I can't even believe it. And you know how I found out? Did I find out because he came and told me, because he had the guts to come and tell me, hey, by the way, I'm on your staff and I don't believe in the doctrine of the church. I don't believe in the Trinity. No, I found out because I saw his wife commenting on Tyler Baker's videos like, oh, great sermon, brother. And I confronted him about it. Bunch of cowards. Makes me sick. Makes me sick. And you know what? If any of you cowards are out there right now, just come clean right now. Just get up and walk out, because if you don't believe in the Trinity, you are not welcome in this church. Okay, what are we going to bring in next? The Muslims? What are we going to bring in? Hindus and Buddhists and Jews and whatever? Look, it's a Baptist church. It's not seeker sensitive. It's not anything goes. It's the Trinity. It's the Baptist church. It's not optional. And so as of this morning, he's fired. You know how long it took me to fire him? 30 seconds. 30 seconds. And you know what? You know how long it's going to take me to throw somebody out of this church that doesn't believe in the Trinity? 30 seconds. 30 seconds. Now you open your Bibles to Genesis chapter 1, and if by the time I'm done preaching this morning you don't believe in the Trinity, then get out and don't ever come back. I'm not going to let this cancer creep in.
I'm not going to let this poison in. We are performing surgery this morning. And you know what? There's going to be no anesthesia. We're using a hacksaw. Okay? So take a swig of Jack Daniels or whatever, because there's going to be no anesthesia. We are cutting this cancer out. And I don't care if we have to amputate the whole toe or the foot or the leg. We're going to save the body. We're keeping this thing alive. You don't have to get very far reading the Bible to find the doctrine of the Trinity. Now, let me just make this clear first of all. And if you think this is a repeat or if this is redundant, then explain to me why people are still mixed up. Apparently, it needs to be preached more. Apparently, we need more teaching on this. And I'm not going to stop until it's fixed. And I would rather die than to pastor some half-Trinity church. Not going to do it. Not going to do it. I'll go get a job somewhere else before I ever do that. Never going to happen. Now, let me just make this clear. The Trinity is a New Testament doctrine. And everybody pay attention. If I catch anybody not paying attention, I'll call you out. You pay attention. You look up here and listen and look. You look in the verses with us as we're reading. Okay, this is important sermon. Don't think, oh, I already know this. You listen anyway. You say, well, you sound mad. You better know I'm mad. Yeah, I am mad when my employees stab me in the back. You know, when people who you trust, you know, somebody that I baptized with these very hands and then turns around and goes off into heresy and doesn't even have the guts to come. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah video yang saya sudah sajikan atau tayangkan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan terima kasih banyak karena Bapak Ibu Saudara sudah meluangkan waktu yang cukup untuk mengikuti, memperhatikan, menyaksikan, dan mendengarkan video tersebut. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah bisa mengikuti dan mendapatkan pesan utama dari video tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua ialah bahwa konflik antara pendeta atau gembala sidang dengan jemaat acap kali itu terjadi. Pemicu konflik tersebut beragam. Jadi saya ulangi sekali lagi, konflik antara pendeta atau gembala sidang sering terjadi dengan jemaat. Dan pemicunya juga beragam. Ada konflik antara pendeta dengan atau gembala sidang dengan jemaatnya oleh karena jemaat tidak suka lagi dengan kepemimpinan atau penggembalaan dari pendeta tersebut. Sehingga terjadi konflik antara jemaat dengan gembala sidang. Jemaat menghendaki supaya gembala sidang itu ditarik oleh organisasi keluar dari penggembalaan memimpin gereja tersebut karena mereka sudah tidak suka, dan ketidaksukaan jemaat terhadap gembala sidang tersebut mungkin karena gembala sidang tersebut tidak lagi melakukan pelayanan sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan keresahan atau ketidaksukaan dari jemaat kepada gembala sidang tersebut. Itu salah satu faktor. Kemudian konflik antara gembala sidang dengan jemaat juga disebabkan karena konflik keuangan, ya, atau aset gereja. Sering itu menjadi konflik kepentingan antara gembala sidang dengan jemaat, sehingga organisasi harus melakukan satu tindakan terhadap gembala sidang dan jemaat yang sedang berkonflik untuk menyelesaikannya dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik yang lain antara gembala sidang dengan jemaat yaitu soal pengajaran. Terkadang ada pendeta-pendeta atau gembala-gembala sidang yang menyampaikan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
sehingga jemaat protes, jemaat menolak pengajaran tersebut. Dan akhirnya berdampak kepada relasi antara gembala sidang dengan jemaat. Terjadi suasana kisruh di dalam sebuah gereja atau sebuah jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam video yang sudah saya tayangkan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa ada konflik antara gembala sidang dengan pendeta, maksud saya konflik antara gembala sidang dengan jemaatnya disebabkan oleh karena ajaran tentang Tritunggal atau Trinitas. Kalau kita ikuti video yang sudah saya tayangkan tadi, maka sang gembala sidang, sang pendeta sudah meluangkan atau memberi waktu yang cukup untuk mengajarkan tentang doktrin Tritunggal atau doktrin Trinitas bagi jemaat yang dilayaninya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus akui memang bahwa dalam perjalanan kekristenan, masalah Tritunggal adalah masalah yang terus-menerus menjadi kesulitan bagi jemaat untuk memahaminya secara utuh, memahaminya secara benar. Ditambah lagi dengan berbagai ajaran, berbagai informasi yang diterima oleh jemaat di media sosial, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di media sosial, sehingga terjadi kebingungan bagi jemaat terkait dengan doktrin Tritunggal. Kita tahu betul dalam beberapa waktu terakhir ada pendeta-pendeta atau gembala-gembala yang harus keluar dari sinodenya oleh karena dianggap bahwa ajaran mereka adalah ajaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan doktrin ajaran Kristen yang sejati. Nah, khususnya tentang Tritunggal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita ikuti pembahasan dari video tadi, gembala sidang tersebut telah menyiapkan diri, memberi waktu yang cukup untuk mengajarkan tentang doktrin Tritunggal, di mana doktrin ini bukan lagi satu doktrin pilihan atau opsional, tetapi doktrin Tritunggal adalah doktrin yang sudah final, yang sudah diterima oleh seluruh gereja, bahwa itulah ajaran iman Kristen. Tetapi walaupun ada banyak jemaat yang belum memahami, belum terlalu mengerti tentang Tritunggal, namun gereja telah menerima doktrin Tritunggal sebagai doktrin ajaran yang final. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, perlu untuk mengajarkan kepada jemaat doktrin-doktrin ini, khususnya Tritunggal, supaya jemaat semakin diperlengkapi, semakin ditambah pengetahuan wawasannya tentang doktrin Tritunggal, agar mereka juga bisa berapologetika atau mempertanggungjawabkan imannya kepada orang lain yang bertanya atau menggugat doktrin Tritunggal. Jadi kita sebagai hamba Tuhan harus melengkapi jemaat dengan ajaran yang benar, ajaran yang alkitabiah, khususnya tentang Tritunggal. Nah, terkadang jemaat juga seringkali tidak mau mengikuti dengan benar, karena dia juga mendapat informasi dari tempat lain yang mungkin tidak sesuai, sehingga dia bawa ke gereja di mana dia berada dan berusaha untuk melawan gembala sidangnya, melawan pendetanya. Dan itulah yang terjadi di video yang sudah saya tayangkan tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bolehkah, kembali kepada topik kita, bolehkah seorang pendeta atau seorang gembala sidang marah, mengusir keluar
jemaat dari ruang ibadah, bahkan memecat pengerjanya. Ini menjadi pertanyaan penting untuk kita pikirkan secara bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masing-masing gereja atau masing-masing sinode punya aturan-aturan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya yang mengatur seluruh mekanisme hidup jemaat dalam sebuah sinode, termasuk aturan tentang doktrin. Nah, bagi seorang gembala sidang, bagi seorang pendeta, ketika dia ditabiskan menjadi pendeta dan ditabiskan menjadi gembala sidang, maka ada dua undang-undang yang harus dilaksanakan oleh gembala sidang tersebut. Undang-undang yang pertama, peraturan yang pertama adalah seorang gembala sidang harus menjunjung Alkitab sebagai satu-satunya kebenaran absolut. Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Itu menjadi panduan utama, sumber primer bagi seorang gembala sidang dalam mengajarkan dan melayani jemaat-jemaat Tuhan. Kemudian undang-undang yang kedua, yang juga harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seorang gembala sidang ketika dia menjalankan tugasnya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari sebuah sinode di mana dia melayani sebagai seorang gembala sidang. Nah, dua hal ini menjadi bagian yang sangat penting bagi seorang gembala sidang dalam melaksanakan tugas pengembalaannya, dalam melaksanakan tugas pelayanannya, dalam melaksanakan pengajarannya kepada jemaat Tuhan. Sehingga seorang gembala sidang, dia punya tanggung jawab yang besar. Dia bertanggung jawab kepada kepala gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang mempercayai dia untuk mengembalakan umatnya, melayani umatnya, memimpin umatnya, mengajar umatnya tentang Tuhan dan firman-Nya. Jadi seorang gembala sidang bertanggung jawab secara vertikal kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Itu sebabnya seorang gembala sidang tidak boleh mengajarkan sesuatu di luar dari doktrin Alkitab. Doktrin yang diajarkan oleh Alkitab. Sebab kalau dia menyimpang, maka dia akan mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, seorang gembala sidang begitu konser dalam mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, tanggung jawab seorang gembala sidang yang sangat besar. Pada sisi yang lain, secara horizontal, seorang gembala sidang juga bertanggung jawab kepada organisasi di mana dia ada secara hierarki. Dia bertanggung jawab kepada sinode di mana dia menjadi anggota. Karena dia ditabiskan oleh sinode dan mendapatkan surat keputusan dari sinode. Sehingga secara organisasi dia bertanggung jawab kepada sinode, dan karenanya dia menjalankan aturan-aturan sinode, aturan-aturan organisasi dalam melaksanakan tugas pengembalaannya. Kemudian seorang gembala juga bertanggung jawab kepada jemaat yang dilayaninya. Sehingga tugas dan tanggung jawab seorang gembala sidang itu bukanlah tugas yang gampang, bukanlah tugas yang mudah. Merupakan satu tugas yang sangat besar tanggung jawabnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai jemaat, terkadang jemaat tidak mengerti, tidak paham. Itu sebabnya timbul konflik antara gembala sidang dengan jemaatnya. Nah, pertanyaannya, bolehkah seorang pendeta atau seorang gembala sidang marah, mengusir jemaat keluar dari ruang ibadah, dan memecat pengerjanya? Ini penting. Dalam video yang sudah saya tayangkan tadi, rupanya pengerjanya, pendetanya, atau rekan sepelayanannya menentang ajaran Tritunggal, menentang ajaran Trinitas yang sudah diajarkan oleh gembala sidangnya. Sehingga wajar, boleh seorang gembala sidang bertindak tegas terhadap jemaat yang
berbeda pandangannya terkait dengan doktrin atau ajaran iman Kristen, khususnya Tritunggal. Jadi kalau ada jemaat yang berbeda pandangannya dengan kita terkait dengan pengajaran iman Kristen, doktrin kekristenan, maka sebagai gembala sidang, kita harus bersikap tegas terhadap jemaat yang demikian. Kenapa? Untuk melindungi jemaat yang lain, sehingga tidak terpengaruh, tidak terkontaminasi oleh pemahaman yang tidak sejalan dengan ajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut saya, seorang gembala sidang, dia harus bersikap tegas kepada jemaat yang tidak mengikuti atau berlawanan pikirannya atau pandangannya dengan ajaran Kristen yang sejati, yaitu ajaran Tritunggal yang sudah final. Kita harus bersikap tegas. Kemudian, yang kedua, yang harus dilakukan oleh seorang gembala sidang, juga memberikan satu yang namanya disiplin gereja. Kalau ada jemaat yang tidak sejalan dengan ajaran kekristenan sejati, maka gereja sebagai sebuah organisasi dan gembala sidang sebagai pemimpin dalam jemaat tersebut, maka dia harus melakukan sebuah tindakan penggembalaan, yaitu memberikan disiplin kepada jemaat tersebut, ya, menggembalakan dia secara pribadi agar dengan melakukan tindakan disiplin dan pendampingan, mentoring, penggembalaan secara pribadi, maka diharapkan jemaat tersebut terbuka hati dan pikiran, roh dan pikirannya, terbuka pemahamannya, dan akhirnya dia kembali untuk sejalan dengan doktrin atau ajaran Kristen yang sejati. Itu langkah kedua yang harus dilakukan oleh seorang gembala sidang dalam rangka melaksanakan tugas pengembalaannya. Jadi, lakukan tindakan disiplin terhadap jemaat yang berbeda pandangannya tentang doktrin Tritunggal yang diajarkan dalam satu gereja lokal. Jadi gembala sidang harus melakukan tindakan disiplin, dan tindakan disiplin tersebut harus sesuai dengan aturan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku dalam sebuah organisasi. Nah, kalau misalnya dia tetap tidak mau atau tidak berubah dengan pemahamannya, maka tindakan terakhir ialah mencabut keanggotaannya, mengeluarkan dia dari keanggotaan jemaat. Biarkan dia pergi mencari atau mengikuti pandangannya sendiri. Mungkin ada gereja lain, denominasi yang lain yang sesuai dengan ajaran yang dia mau, biarkan dia pergi. Daripada dia merusak ajaran dan mempengaruhi kehidupan jemaat yang sesungguhnya begitu setia kepada ajaran Alkitab, ajaran kekristenan yang sejati. Jadi itu beberapa hal yang menjadi saran, rekomendasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi, bolehkah seorang pendeta marah, mengusir jemaatnya keluar, dan memecat pengerjanya? Sangat boleh. Kalau itu berkaitan dengan doktrin, dengan pengajaran Alkitabiah, maka seorang gembala sidang harus bersikap tegas dan melakukan tindakan-tindakan yang terukur, yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku dalam organisasi di mana gembala sidang itu melayani. Demikian, Bapak Ibu Saudara, rekomendasi atau saran yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus berkati, dan salam untuk kita semua. Amin.